Hingga mantan istrinya mendengar suara piano lagi. Dia baru tahu bahwa cahaya bulan di hatinya adalah seorang pria. Ternyata 5 tahun yang lalu, dia mendengar sebuah lagu di universitas. Ini membuatnya langsung jatuh cinta pada pria yang bermain piano, dan mengambil foto punggungnya. Sayangnya sekarang mereka tidak bisa kembali. Ternyata beberapa hari yang lalu, pria itu tiba-tiba dipukuli oleh beberapa mahasiswa, dan bahkan mencaci makinya sebagai gunung kecil. Tapi tak disangka istri malah tidak merasa menyesal sedikitpun. Sebaliknya, dia selalu melindungi para mahasiswa. Pria itu tidak menyangka dia selalu berpikir, istrinya yang berbeda, ternyata juga bisa melakukan hal seperti ini. Hanya karena pria itu menyaksikan saat kecil, orang tuanya bercerai karena hal semacam ini. Jadi dia selalu merasa jijik dengan hal semacam ini. Hingga dewasa dan bertemu wanita di bar, dia tidak menyangka dia juga merasa jijik. Maka mereka menikah dengan sendirinya. Tapi pada akhirnya istrinya ternyata sejenis dengan mereka. Pria itu segera memilih untuk melapor ke polisi. Kemudian istrinya kembali, membawa sebuah kontrak untuknya. Tapi satu-satunya syarat adalah pria itu harus mencabut laporan. Pria itu tidak menyangka bahwa istrinya bahkan untuknya bersedia memberikan kontrak ini. Sebelumnya tidak peduli seberapa banyak pria itu bertanya. Dia selalu mengulur-ulur. Namun tak disangka, istri mengatakan bahwa dia sangat penting. Meminta pria itu untuk tidak menjadi licik. Pria itu marah setelah mendengarnya. Ibu dulu memang mencari Xiao Shan. Ayah baru saja pergi. Namun, istrinya justru berkata bahwa dia juga bisa mencarinya. Pria itu bertanya apakah dia tidak keberatan. Istrinya menjawab bahwa dia tidak keberatan. Kemudian dia mengingatkan pria itu. Besok pergi untuk bertemu dengan tim medis dari Universitas Jingda. Dia sekarang baru mengerti bahwa 3 tahun pernikahan hanya keinginannya sendiri. Ketika pria itu kembali ke alma maternya keesokan harinya, tak disangka, orang yang berkoordinasi dengan pria itu ternyata adalah gurunya. Bagaimana keadaan tanganmu? Sudah tidak apa-apa. Mari kita masuk dan lihat. Setelah masuk, pria itu melihat sebuah foto yang sedang bermain piano. Tapi dia merasa itu sangat familiar. Namun, dia tidak bisa mengenalinya. Tanpa dia ketahui, orang dalam foto itu adalah dirinya sendiri. Malam itu, pria itu pergi ke bar untuk minum. Dia melihat seorang preman yang mengganggu seorang wanita cantik. Pria itu maju dengan sebuah botol minuman dan menjatuhkan preman itu. Lalu dia menarik wanita itu dan melarikan diri. Setelah sampai di tempat yang aman, pria itu memberikan 100 yuan untuknya naik taksi pulang. Namun, dia tidak menyangka akan menemui seorang mahasiswa di sini. Kemudian mereka duduk dan mengobrol. Namun, mahasiswa itu terus-menerus membuat pria itu marah. Dan dia juga mengatakan bahwa dia hanya mengambil alih posisi suaminya. Namun, seumur hidup dia tidak akan mendapatkan cintanya. Ning Xuan telah berjanji kepada saya, akan bercerai denganmu. Menikah denganku. Saya dan Song Ning Xuan akan bercerai cepat atau lambat. Tapi tidak sekarang. Jika kamu bisa membuatnya menikah denganmu, itu juga adalah kemampuanmu. Menunggu sampai hari berikutnya, istri memberikan selembar surat perjanjian perceraian kepada pria. Memintanya untuk berpikir dengan baik sebelum menandatangani. Kemudian wanita itu datang untuk berkumpul dengan sahabatnya. Sahabat mendengar bahwa dia bersiap untuk bercerai dengan pria itu. Lalu menyarankan agar dia hanya bersenang-senang. Jangan terlalu serius. Namun, wanita itu bertaruh bahwa pria itu tidak berani bercerai. Hanya karena dia baru-baru ini bersaing dengan anak haram ibunya. Jika tidak ada dukungan dari wanita, posisi pria itu tidak akan dapat dipertahankan. Dan pria itu baru saja bersiap untuk menandatangani namanya. Tapi dia tiba-tiba merasa tidak bisa bercerai seperti ini. Dia tidak bisa kalah dengan cara yang memalukan. Tapi saat itu, istri membawa pulang seorang mahasiswa. Dan mahasiswa itu akan menjadi tetangganya ke depan. Karena istri membeli sebuah villa untuknya di sebelah. Kakak Su, kedepannya kita akan tinggal begitu dekat. Jika kau ingin menemui Ning Xuan, kau bisa datang ke rumah kami kapan saja untuk mencarinya. Lagu Ning Xuan. Kau benar-benar konyol. Jadi kalian berdua, silakan pulang saja. Dan hal ini menjadi perhatian publik. Bahkan ibu lelaki itu tahu. Kemudian dia memanggil putranya ke kantor. Mengeluarkan 2 dokumen transfer saham. Semua diberikan kepada putranya. Dan mengingatkannya agar tidak dibully seperti ini. Saat itu, pikiran lelaki itu sangat bercampur aduk. Akhirnya dia kembali ke rumah dan menandatangani surat perjanjian perceraian ini. Dan meminta pembantu untuk menyerahkannya kepada orang di sebelah. Kemudian dia melihat ke arah piano. Jika bukan karena kecelakaan saat itu,
Lelaki itu juga tidak akan terjebak dalam pernikahan tragis ini. Kemudian pembantu menyerahkan surat perjanjian perceraian kepada wanita. Dia melihat nama di atasnya dan marah. Dan lelaki itu mulai memainkan piano lagi. Untuk Gao Al berpisah dengan masa lalu. Di sisi lain, wanita itu mendengar suara piano yang dikenal. Dia langsung berlari kembali, mencari sosok yang akrab. Dia mendekatinya langkah demi langkah.